Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya membuat video sesuatu yang spektakuler seperti dari ubi ungu, lalu saya ambil tembaganya, atau dari pisang saya ambil zat sengnya ya, zinc ya atau seng, atau dari air laut saya proses ambil emasnya, lalu orang-orang akan takjub. Jadi orang-orang akan takjub, misalnya, semoga inovasi Bapak cepat diproduksi massal dan bermanfaat bagi masyarakat. Atau aku 200% mendukung, mantap Pak, inovasi anak bangsa, patut diapresiasi. Atau seperti ini, terkadang kita terkaget-kaget, revolusi bahan bakar, padahal bahan bakar ya begitu-begitu aja dari dulu, berbeda dengan peralatan elektronik ya. Nah jadi orang-orang akan takjub begitu saya mengubah ubi ungu menjadi tembaga, atau mengubah pisang tadi menjadi zat seng ya, atau mengubah air laut menjadi emas. Karena itu ada memang, tetapi ada yang kontra pasti. Kontranya apa? Kontranya karena saya tidak memberikan berapa biaya dalam pengekstrakan jadinya suatu produk itu. Dalam kasus ini tembaga atau emas atau zat seng tadi ya misalnya kan. Lalu di sana apalagi saya berkata bahwa saya bisa membuat tembaga ini dari ubi, dan saya buatkan videonya misalnya ada ratusan kilo tembaga, atau ada zat sengnya yang begitu banyak yang berlimpah, atau emasnya yang begitu banyak yang saya hasilkan. Lalu ada yang kontra tadi kan, karena saya nggak ngomong di sana di video itu bahwa misalnya membuat tembaga dari ubi ungu tersebut, biayanya mendapatkan tembaganya 1 kilo, biayanya 200.000. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Pak Arianto Misel ini. Dalam contohnya pada videonya ada di deskripsi ya, hanya menghidupkan seperti ini saja. Ya untuk orang yang ngerti ya sangat percaya ini, saya pun sangat percaya. Kalau hanya modal seperti ini ya justru hal yang seperti ini yang membuat pro dan kontra. Padahal istilahnya dalam catur dia mudah sekali mensekak jika saya dikatakan nyinyir atau orang lain dikatakan nyinyir. Mudah sekali. Caranya bagaimana? Atau videonya yang lain, Nikuba terus berkarya untuk masyarakat di ujung Indonesia. Ya kalau video seperti ini semua orang yakin memang permasalahannya ini pasti hidup. Jadi sebetulnya sederhana. Sejak kapan HAO ini tak diketahui orang bisa digunakan? Sejak air tahu orang rumusan kimianya, entah dari zaman kapan ya, pasti sudah lama sekali. Sejak orang tahu air itu rumus kimianya H2O, hidrogen, dan oksigen. Saya bukan ahli kimia ya. Sejak itulah seharusnya orang sudah tahu bahwa bisa diambil hidrogennya dan oksigennya. Hidrogennya untuk bahan bakar karena mudah terbakar, oksigennya misalnya untuk membantu pengelasan, atau untuk rumah sakit misalnya, oksigen buat orang pernapasan, dan sebagainya. Begitu juga yang saya utarakan tadi, sejak kapan orang bisa mengolah emas dari air laut, mengambil emasnya dari air laut? Sejak orang tahu dari air laut itu ada mengandung emas. Dari 1 gram emas itu berasal dari 100 juta ton kubik kalau nggak salah ya. 100 juta ton kubik itu ada 1 gram emas. Tapi saya nggak ngomong kan berapa biayanya. Yang saya videokan hanya memproduksi emas dari air laut, membuat orang takjub. Jadi ini video saya sejak tahun 2016 menggunakan HO. Di sini saya mencatat berapa wattnya yang dibutuhkan untuk mengekstrak air ini agar menjadi HHO, dan saya akan gunakan untuk pembakaran. Jika sudah untuk pembakaran seperti ini, saya bebas mau mengarahkan ke mesin atau mau mengarahkan ke peleburan seperti ini, bebas. Bisa untuk menghidupkan genset, jadi tidak masalah. Permasalahan Pak Arianto ini, dia bisa menghidupkan mesin, saya percaya. Semua orang percaya bisa menghidupkan mesin. Jadi ingat ya, semua orang yang kontra itu percaya semua bahwa dari HHO generator ini bisa menghidupkan mesin, atau dengan kata lain dia bisa diimplementasikan kemana-mana, ke genset, ke motor, dan lain-lain ya. Jadi permasalahannya yang menjadi kontra itu adalah seperti ini. Jadi kan untuk menghidupkan generator HO, saya bahasakan sederhana, hidrogen. Jadi untuk menghidupkan hidrogen, menghasilkan hidrogen ini,
kita butuh sumber daya DC ya. Sumber daya DC lalu akan menghasilkan gas hidrogen, oksigen. Lalu mesin hidup seperti genset Pak Arianto tadi. Lalu dari genset itu juga menyuplai ke baterai lagi, ke baterai untuk menghidupkan generator. Dan jangan lupa tugas genset adalah menyuplai ke beban lain, contohnya gerinda, rice cooker, televisi, komputer kan. Nah, jadi skemanya seperti ini yang diharapkan oleh Pak Arianto. Skema seperti ini nih tidak akan pernah terjadi sampai saat ini kan. Nggak tahu kalau dianya punya sesuatu yang lain. Tetapi nggak masalah lah dulu lah. Masalah dianya berhasil seperti ini, membuat suatu putaran berulang-ulang seperti ini yang tidak mungkin dilakukan oleh semua orang di dunia ini. Sudah mencobanya, tidak akan pernah bisa permasalahannya sampai saat ini. Tapi mungkin saja kita anggap Pak Arianto berhasil kan. Nah, tetapi permasalahannya kenapa untuk menskakmat orang-orang yang dikatakan nyinyir, orang yang sudah mencoba. Saya sudah mencobanya dari tahun 2016, saya pakai untuk melebur. Yang disangkal itu yang seperti ini, yang berputar-putar seperti ini. Seharusnya Pak Arianto itu sangat mudah menskakmat orang, jika orang itu dianggap nyinyir, yaitu melepaskan gensetnya tanpa tangki minyak. Nomor satu, sangat mudah kan? Kedua, memperlihatkan bahwa memang dari sumber dayanya ini, dari genset itulah, dari baterai yang ada di genset, itu menghidupkan generator, lalu menghidupkan bensin, lalu diumpan lagi ke sumber daya DC atau baterainya, dan juga dihidupkan beban. Sudah begitu saja orang langsung kena skakmat harusnya. Artinya kan dia bisa membantah secara ilmiah. Tinggal dia buatkan saja videonya di tempat terbuka kan, bahwa tidak ada jalur yang lain lagi, hanya inilah, hanya HU ini bisa menghidupkan genset terus-menerus. Seperti pada video sebelumnya kan, video Pak Arianto yang saya cuplik tadi, dia menghidupkan gensetnya dari sumbernya generator ini hidup dari kabelnya yang terlihat entah kemana-mana, bisa saja ke rumahnya kan, dari ini ke PLN misalnya, jadinya kan sama juga bohong. Ke ini ke PLN, generatornya menghasilkan gas, lalu mesinnya hidup, ya benar, mesin HU itu pasti bisa menghidupkan kapal induk sekalipun. Jadi demikian saja, permasalahannya kenapa sesuatu yang sangat mudah untuk disangkal oleh Pak Arianto itu tidak dia lakukan. Yaitu gensetnya itu tanpa tangki minyak atau motornya tanpa tangki minyak, lalu buatkan live di YouTube misalnya kan, gensetnya hidup terus menerus misalnya 1 jam atau 2 jam kan, gratis live, tinggal beli data aja berapa kan, semua langsung permasalahan Pak Arianto langsung tuntas, semua orang akan langsung percaya. Oke, demikian saja dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.